Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, Alhamdulillah masih semangat. Oke, terima kasih. Di sini sebelum saya memaparkan budaya positif, terlebih dahulu saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga paparan budaya positif dari saya sendiri, yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah Bapak Ibu susunan acara yang sudah saya sampaikan. Adapun awal ini, marilah kita acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sudah kita buka bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hadi Sucipto SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rizqani sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Gonanglor serta teman-teman CGP yang berbahagia, yang tentunya juga paling berbahagia ini Ibu Sulima SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Lamongan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keselamatan bisa melaksanakan desiminasi dalam rangka memenuhi tugas dari rekan kita, yaitu Ibu Sulima SPD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para kerabat, dan baginya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, selamat kami sampaikan kepada Ibu Sulima yang saat ini sudah masuk di modul 1.2.1. Oke, selamat Bu Sulima. Semoga nanti Bu Sulima tetap semangat dan bisa menyelesaikan kegiatan diklat guru penggerak di angkatan 11. Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan hari ini. Hari Senin Ibu Sulima akan menyampaikan yaitu pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 1 Gonanglor. Harapan kita semua semoga apa yang menjadi rencana dari Ibu Sulima akan bisa kita aplikasikan di lembaga kita, sehingga lembaga kita menjadi lembaga yang lebih baik tentunya. Amin. Bapak Ibu, harapan saya juga kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti dan nanti juga bisa mengaplikasikan nanti apa yang disampaikan Ibu Sulima SPD. Hanya itu saja, mudah-mudahan Bu Sulima bisa menyelesaikan dengan baik dan bisa lulus dengan predikat sangat baik. Amin. Baik Bapak Ibu, tidak banyak, mohon maaf pengantar saya. Apabila ada kata yang salah, saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, sekaligus merupakan motivasi bagi kita semua bahwasanya kita harus
tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya, bahwasanya pada hari ini, di siang hari ini, panjenengan semuanya dapat merawui undangan dari saya yang terkait dengan paparan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya melanjutkan paparan, saya mulai terlebih dahulu saya ingin menyapa panjenengan semuanya. Bagaimana, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Ya, kalau di sini bisa kita mulai dengan semangat pagi, walaupun sekarang dalam keadaan setengah siang. Yeah. Oke, semangat pagi, pagi, luar biasa. Lamongan, Magila, Sukiyo, SDN 1 Ngedanglor, Loh Cinawi. Terima kasih. Berarti ini tandanya masih semangat semuanya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sini saya akan memulai paparan dari saya. Ini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, sebelumnya Nun Sewu, barangkali ada yang tahu apa sih budaya positif itu? Coba kita sharing di sini sama-sama. Kira-kira apa ya budaya positif? Pak Mif? Nama Pak Mif? Budaya positif? J? Tidak apa-apa. Budaya positif adalah suatu tindakan yang sangat baik dan mencerminkan nilai-nilai perilaku profil pelajar Pancasila. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, sangat bagus sekali mengenai budaya positif. Barangkali tambah satu lagi, Bu Farja, J, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Budaya positif adalah pembiasaan yang baik yang kita laksanakan kepada anak-anak di sekolah supaya menjadikan suatu karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Panjenengan semuanya adalah guru-guru yang hebat. Memang betul, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Namun kita juga punya kewajiban. Apa itu Ibu kira-kira? Menyebarkan. Jadi tidak hanya menerapkan saja, tapi kita juga harus menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya untuk anak didik kita. Demikian Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk menjadi budaya positif, di sini ada beberapa konsep. Ya. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini adalah merupakan konsep untuk menuju budaya positif. Ya. Adapun perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu Nun Sewu, mungkin masih teringat pada saat panjenengan semuanya di saat sekolah. Ya. Dulu itu kira-kira betul apa enggak ya? Kalau dulu itu pembelajaran itu berpusat pada guru. Benar apa benar nggih? Benar nggih. Dulu itu
pokoknya apa kata guru. Ya, nah di sini sebenarnya yang ini nanti budaya positifnya itu sudah hendaknya kita hilangkan, tetapi kita harus mengarah pembelajaran yang berpihak pada murid. Disiplin positif tadi sudah dijelaskan dari teman kita, memiliki pendapat bahwa hal-hal yang baik, ya suatu perilaku yang baik, yang positif itu berarti baik, ya, yang untuk mewujudkan profil atau menuju profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan, di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nanti setelah ini kita bahas satu persatu. Juga ada kebutuhan dasar manusia. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kalau tadi paradigma lama. Sekarang apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini yang harus kita garis bawahi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu semuanya, mungkin sebenarnya ini sudah kita lakukan, tapi kadang kita kurang sadar. Barangkali ada yang bisa memberikan penjelasan apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Saya minta tolong Bu Diri, nggih, monggo. Terima kasih Bu Sulima. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Misalnya kalau ada murid yang suka melihat, maka kita berikan pembelajaran yang menyesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari peserta didik tersebut. Terima kasih Bu Sulima. Betul sekali. Jadi sekali lagi yang dimaksud di sini adalah kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada yang lewat gambar, ada yang lewat video, ada yang suka mendengarkan. Nah, itu kita jembatani anak-anak itu. Kita beri wadah, ya, sesuai dengan kemampuannya itu tadi. Nah, di sini ada pun semuanya itu tetap bertujuan atau mewujudkan dengan adanya pelajar Pancasila. Ya, di sini ada beberapa elemen, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini juga sebagai guru juga kita harus bisa memberikan pembelajaran, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang positif tadi. Misalkan kalau di sini contohnya pada setiap hari kita mengadakan sholat berjamaah, setiap pagi kita menghafal surat-surat pendek dan sebagainya. Yang selanjutnya yang diharapkan lagi yaitu mandiri. Di sini kita menginginkan anak-anak bisa mandiri, artinya tidak tergantung dengan temannya ataupun dengan gurunya. Jadi bisa mandiri. Bernalar kritis. Apabila anak-anak diberikan suatu masalah, dia bisa memecahkan masalah itu sendiri. Jadi mencari solusi sendiri. Juga kreatif. Nah, ini pembelajaran yang kreatif. Ini sangat penting bagi anak-anak karena mengingat sekarang pembelajaran kreatif ini luar biasa, ya, sangat membantu pada anak-anak. Bergotong royong di sini artinya yaitu kerjasama. Kerjasama di sini bisa sesama teman,
yang tujuannya untuk kebersamaan atau mewujudkan tujuan dari pembelajaran. Berkebinekaan global. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira ini cocok enggak Ibu, Bapak untuk pembelajaran? Tidak cocok nih, karena ini mengontrol. Artinya di sini suatu ketika murid kita itu melakukan misalkan terlambat sekolah. Nah, pada saat terlambat sekolah itu yang jelas kita harus mengarahkan anak supaya tidak terlambat sekolah. Tapi bukan berarti kita bisa mengontrolnya suatu saat setiap hari gitu ya. Tapi yang bisa mengontrol dirinya atau anak itu tersebut yaitu berasal dari dirinya sendiri. Ada disebut dengan intrinsik. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini juga miskonsepsi. Artinya bukan semua hal positif. Misalkan contohnya kalau pada pembelajaran anak-anak diiming-iming hadiah. Nanti kalau kamu dapat juara 1, saya berikan hadiah. Misalkan seperti itu. Itu pun sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena anak tersebut akan tergantung, ya, akan tergantung dengan hadiah tersebut. Jadi itu juga tidak baik. Alangkah baiknya juga harus timbul inisiatif, motivasi dari dirinya sendiri, atau yang disebut tadi dengan intrinsik. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kira-kira betul apa betul? Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak sesuai ini. Barangkali bisa diterjemahkan kenapa kok tidak sesuai. Monggo. Betul. Anak membuat bisa trauma, ya, bisa trauma. Sampai kapanpun akan ingat. Pengalaman dari saya pribadi waktu SMP, waktu SMP itu pelajaran bahasa Indonesia. Saat itu saya kurang mampu dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak kemampuan saya itu langsung saya itu dipukul sama guru saya. Jarinya itu disuruh taruh di meja terus dipukul pakai penggaris kayu yang panjang itu. Itu ternyata sampai sekarang itu saya masih ingat, gitu loh. Jadilah itulah yang dimaksud membuat rasa bersalah itu di sini menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi itu tidak baik sebetulnya kalau kita terapkan pada anak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Masuk ke pembuatan ini. Bisa apa enggak? Tidak. Barangkali bisa dari teman-teman. Monggo. Buka. Sinten yang itu Bu Farija, monggo Bu. Iya, terima kasih Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, itu saya anggap itu tidak baik, tidak benar. Bahwasanya kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita. Karena kenapa? Karena anak didik kita mempunyai karakter dan mempunyai potensi masing-masing. Nah, itu yang seharusnya kita gali. Jadi bukan kita yang harus memaksakan kehendak kita sesuai dengan keinginan kita. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih.
tidak boleh memaksa kepada anak didik kita. Ya. Misalkan saja, terutama anak sendiri juga tidak boleh. Ya. Misalkan kamu besok harus jadi dokter, padahal keinginannya anak itu ingin jadi polisi. Nah, jadi tidak boleh memaksa. Kalaupun dipaksa pada akhirnya nanti tidak berhasil. Demikian Bu, saya lanjut. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia realita, bahwa kebutuhan kita itu sama. Mestinya boten nggih, tidak sama. Kebutuhan kita itu tidak sama. Ya, kalau pada teori kontrol tentang dunia realita, kebutuhan kita berbeda. Itu sudah jelas. Semua orang melihat hal yang sama pada stimulusnya. Namun pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di sini saya contohkan, misalkan ya, saya ini itu kira-kira menurut penjenengan ini kalau melihat ini itu apa? Apa? Gelas. Oke. Ada lagi? Gelas plastik. Ada lagi? Air kemasan. Nah ini artinya kan sudah berbeda. Ada yang menyebutkan ini gelas, ada yang menyebutkan ini air, ada yang menyebutkan ini gelas plastik. Nah itu artinya apa? Berarti itu berbeda, ya berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, janji sangat berbeda deh. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yaitu perbedaannya. Ya, kalau dulu itu memang kalau salah buruk, nah itu dianggap perilaku yang salah. Akan tetapi kalau sekarang anak membuat kesalahan itu pasti ada tujuannya. Ya, pasti ada tujuannya. Bisa dicontohkan Bapak Ibu misalkan apa kira-kira? Apa kira-kira ini? Perilaku yang memiliki tujuan. Saya nggak mau minum kopi misalkan. Dia mengatakan tidak mau, itu berarti punya tujuan. Agar apa? Mungkin perutnya sakit. Nah, itu maksudnya di situ nggih. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita umpamakan atau kita contohkan. Tadi sudah saya beri contoh anak yang terlambat tadi ya. Kita memang mengontrol, tapi kita tidak bisa mengendalikan dirinya. Suatu saat dia terlambat sekolah, kita beri peringatan supaya besok tidak melakukan atau tidak terlambat sekolah lagi. Tapi suatu ketika hal itu bisa terjadi lagi karena ada beberapa permasalahannya. Nah kalau ini kontrol dari diri sendiri, insya Allah tidak akan terulang lagi. Jadi butuh kesadaran diri untuk mengontrol diri itu. Dan selanjutnya saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal ya. Terus pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Di sini kalaupun ada anak yang salah bukan berarti itu kalah. Ya.
pada stimulus itu. Jadi bukan berarti anak yang salah itu kalah atau menang. Tapi pada teori kontrol model berpikir menang-menang itu begini artinya. Kalaupun itu terjadi kesalahan, sesuatu hal yang wajar karena akan menuju keberhasilan. Jadi tidak ada kata kalah atau salah. Demikian Bu, masih semangat Bapak Ibu? Masih, alhamdulillah. Ya, sambil disambi sebenarnya biar tidak ngantuk. Disiplin positif. Disiplin sebenarnya berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini tadi yang sudah saya sampaikan sedikit, ya, bahwasanya anak-anak kalau tidak usah diberi iming-iming, hadiah dan lain-lain itu tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik lagi. Jadi ini memang sangat penting, motivasi intrinsik. Ya, jadi bukan motivasi yang dari luar. Karena kalau dari luar itu mudah hilang. Lain lagi kalau motivasi itu timbul dari dirinya sendiri. Dia akan selalu berbuat baik, melakukan yang baik karena sudah diniati dari hatinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan kepada sebuah organisasi. Profil pelajar Pancasila, iman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya menurut Ibu Primary Years program PYP, toleransi. Ya, jadi kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya yaitu nilai kebajikan keterampilan hidup, ya, sesuai dengan keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia itu punya kebutuhan yang mendasar. Yang dimaksud di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia, di antaranya yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan,
kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pada bertahan hidup apa saja? Ya, di situ dicontohkan makan, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar hidup yang pertama, yaitu bertahan hidup. Yang selanjutnya kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan yang ketiga, yaitu yang dimaksud di sini contohnya apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, kebebasan di sini dicontohkan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa motivasi itu bisa datang dari luar, bisa datang dari diri sendiri. Adapun motivasi yang datangnya dari orang lain, ya, dari luar diri kita, disebut motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Kira-kira Bapak Ibu, ya, yang lebih baik itu yang mana? Motivasi ekstrinsik apa motivasi intrinsik? Yang intrinsik. Kenapa? Coba saya diberikan alasan kenapa yang paling baik itu kok intrinsik, kok bukan ekstrinsik. Bu Lina? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Sulimah, mengapa motivasi intrinsik ini menjadi unsur utama pada diri sendiri? Karena ini munculnya dalam diri sendiri. Karena kita kan harus dituntut untuk menjadi diri sendiri, tidak mendengarkan omongan orang lain. Jadi lebih fokusnya ke diri sendiri. Terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Lina pendapatnya. Jadi yang terbaik itu adalah intrinsik, karena kesadaran itu timbul dari dirinya sendiri dan itu akan bertahan lama. Jadi sewaktu-waktu kalau akan menemukan misalkan berbuat salah, dia langsung kembali ke dirinya sendiri. Oh iya, saya tidak boleh begini. Nah, timbul dari dirinya sendiri. Itu yang lebih penting daripada ekstrinsik. Ya, adapun di sini tadi dicontohkan ya, yang motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ini dari intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi lebih penting ini ya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Ya, hukuman di sini yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Tadi sudah saya sebutkan contoh ada anak yang terlambat sekolah. Yeah. Kalau menurut hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi begitu anak datang ke sekolahan, terus kita tahu, gurunya tahu kenapa kok terlambat, nah terus diberikan ini hukuman. Begitu, kalau begitu silakan misalkan menyapu halaman atau
membersihkan kamar mandi, nah itu merupakan hukuman. Jadi itu tidak terencana, tapi tiba-tiba, ya murid tidak tahu apa-apa atau tidak dilibatkan, karena kita tidak istilahnya tidak semayang, ya bersifat satu arah. Ya tadi tidak tahu, hanya saat itu saja, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah tadi itu bisa berupa fisik, misalkan kalau fisik disuruh lari lapangan, nah itu hukuman fisik. Kalau psikisnya contohnya apa misalkan Bapak Ibu? Kita disindir atau diremehkan, nah itu. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman sikap. Guru selalu memonitor murid. Nah, terus di sini ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang harus kita terapkan, yaitu yang restitusi ini. Kenapa? Karena kita memberikan pembelajaran pada siswa. Kalaupun siswa itu membuat kesalahan, maka siswa itu tidak langsung kita hukum, tapi kita ajak ngomong, komunikasi yang baik, terus nanti anak tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusi sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita terapkan pada anak-anak ini, restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan restitusi? Sudah ada ya? Sudah, ya. Terima kasih. Memang alangkah sebaiknya kedepannya kita mulai menggunakan. Kita sudah menghilangkan hukuman, kita menghilangkan konsekuensi, tapi kita harus menjalankan restitusi. Nah, posisi kontrol seorang guru menghukum, membuat merasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya, ini adalah posisi kontrol dari guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa makan di dalam kelas saat pembelajaran. Kalau menghukum, nah, makanannya disuruh ditaruh di depan kelas. Bisa dengan dibawa di depan kelas. Anaknya tidak mengikuti pembelajaran. Itu merupakan apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Ini berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah ini contoh kata-kata pada pembuat merasa bersalah. Yes. Masih kasus yang sama kalau kita sebagai teman, ya guru atau kita sebagai teman pada murid. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu kata-kata yang diterapkan pada siswa dengan penerapan posisi kontrol sebagai teman. Ya. Dan selanjutnya sebagai pemantau. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah pembelajaran kamu membersihkan tumpahan makananmu, jangan diulang lagi. Nah, ini contoh kalimat atau kata-kata kalau sebagai posisi guru pemantau. Yang selanjutnya di sini yang terakhir yaitu sebagai manajer. Di sini manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini adalah
mendukung siswa, tapi yang terbaik insya Allah kita sebagai manajer. Kita tanya dulu kesalahannya apa, karena setiap kesalahan pasti punya tujuan. Ya, selanjutnya harus memperbaiki kesalahannya, yaitu memperbaiki kesalahannya dengan mencari solusi. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah? Masuk apa ini? Apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi nomor? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Yang selanjutnya, nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi nomor ini. Pada posisi kontrol, guru sebagai nomor pemantau. Oh, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk mana ini? Masuk manajer, karena anak disuruh menyelesaikan atau mencari solusinya sendiri. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menghukum, dihukum. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Barangkali Bapak Ibu bisa, mengapa sih kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Monggo, Bu Wiwi. Ya, Bu Sulima, terima kasih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu ada timbul dari dalam dirinya, seperti itu Bu. Sedangkan kalau peraturan kelas itu nanti kalau misalnya tidak melaksanakan aturan maka akan mendapatkan hukuman, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wi, bagus sekali. Tambah satu lagi Pak Mik ya? Pak Mik. Nah ini Pak Mik, mengapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kenapa Pak Mik? Baik, kalau keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk kesepakatan kelas yang mana siswa semuanya sudah mengetahui terkait dengan kesepahaman dan perlakuan apa-apa yang perlu dilaksanakan ketika siswa tidak melaksanakan. Kemudian kalau peraturan berarti segala sesuatu yang memang sudah ada ketentuannya Bu, jadi belum ada kesepahaman dengan siswa. Jadi siswa belum tahu. Jadi ketika ada pelanggaran dia dengan sanksi seperti itu. Terima kasih, jawabannya luar biasa, sama-sama bagusnya ya. Jadi mengapa harus keyakinan kelas tak bukan peraturan kelas? Karena tadi sudah dijelaskan pendapat dari Bu Wiwi dan Pak Mir. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan merupakan kesepakatan dari anak-anak itu sendiri. Jadi mereka dibuat disuruh mencari kesepakatan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau peraturan itu bisa nanti mengarah pada hukum ya. Dibuat guru, bisa dibuat guru juga nanti ada hukumannya kalau peraturannya. Terima kasih untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan
besar dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi sangat jelas sekali di sini ya. Contohnya di sini ada 5 keyakinan kelas, yaitu hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur. Bersikap jujur dan apa itu Bapak Ibu? Saling menolong, menghormati dan menyayangi. Yang keyakinan kelas yang kelima, belajar dengan bersungguh-sungguh. Adanya keyakinan kelas ini adalah dari anak-anak, inisiatif yang ditimbulkan dari anak-anak. Terus kita cetuskan pada keyakinan kelas yang disepakati bersama dan harus dilaksanakan bersama-sama. Segitiga restitusi, ya, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya apa ini ya? Maksudnya apa nih? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Napa nih maksudnya ini? Pak Imam bisa membantu? Kesepakatan. Bu Farida, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menurut saya bahwasanya segitiga restitusi itu adalah kolaborasi antara guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah, di mana guru itu hanya sebagai penuntun, sedangkan anak yang bermasalah itu akan menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya, dengan arahan guru. Jadi di sana kita tidak memberikan solusi dari masalah anak tersebut, tetapi kita menggiring anak tersebut supaya bisa mencari solusinya sendiri dari masalah yang sudah ditimbulkan tersebut. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya memang betul. Pada sesi segitiga restitusi ini adalah proses dialog, ya, komunikasi dengan siswa. Kalaupun ada siswa yang berbuat salah, tidak langsung disalahkan, tidak langsung diberikan hukuman, tidak. Tapi kita koreksi kenapa, ya. Karena tadi sebuah kesalahan juga punya tujuan. Jadi itu kita tanya, setelah murid kita menjawab alasannya apa, langsung kita juga tawarkan kira-kira apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Yaitu nanti anak-anak bisa mencarikan solusi untuk dirinya sendiri. Itu. Jadi inilah segitiga restitusi yang harus kita lakukan pada anak didik kita. Jadi bukan berarti kalau salah langsung kita hukum, tidak boleh, ya, tidak boleh kalau sekarang. Nah, pada restitusi tadi ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi salah itu bukan berarti tadi disebutkan kalah atau menang, tapi itu merupakan proses pembelajaran menuju keberhasilan. Adapun yaitu berbuat salah itu wajar. Ini yang sebaiknya kita terapkan pada anak
didik kita. Jadi kata-katanya dari Bapak Ibu guru ini, berbuat itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi tidak langsung disalahkan di Bapak Ibu, tapi kita menggunakan kata-kata ini, ya. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang harus kita terapkan, contohnya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita pada saat melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini tadi sudah kita bahas kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya. Keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Jadi motivasi secara intrinsik tadi apa Bapak Ibu? Dari dirinya sendiri. Kalau dari luar tadi ngomongin ekstrinsik. Kira-kira yang lebih penting mana? In. Karena ini bisa nanti merubah anak sepanjang hayat kalau sudah motivasinya sudah tumbuh dari dirinya sendiri. Adapun kalimat yang cocok ya. Apa keyakinan kelas kita? Ya, diingatkan kalau jika ada anak yang salah. Apa keyakinan kelas kita? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, atau bisa juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan menanyakan keyakinan kelas pada restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh penerapan restitusi. Kemarin saya sudah membuat, kita putarkan sedikit videonya biar nanti lebih paham. Bentar guys, saya carikan di sini videonya. Nah, ini. Oh, maaf, ini foto. Sebentar. Masih. Ini ya. Kok yang ini ya? Sebentar. Oh, enggak bisa masuk ke sana ya.
Itu itu contoh penerapan pada restitusi Bapak Ibu. Jadi tidak langsung menghakimi anak, tapi kita mencarikan solusi. Anak itu mencari solusi sendiri untuk kedepannya lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu. Nah ini, nah sudah selesai. Penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Adapun ada yang dipertanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih. Saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Semoga pada acara ini bisa bermanfaat bagi panjenengan juga pada diri saya sendiri. Adapun acara yang terakhir yaitu penutupan, saya minta Bapak Imam untuk memberikan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sedaya costur wa hadina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Imam. Bapak Ibu, untuk hari ini acara kita sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.